Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa ya masral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berdiri di sini berwasiat untuk diri pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kita menjaga ketakwaan, senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dan menjaga keimanan, akan dijadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tentu yang kita inginkan. Fa ya masral muslimin, sebentar lagi Ramadan akan tiba, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, pahala-pahala amalan di dalamnya dilipat gandakan. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya orang-orang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, sebegitu mulianya Ramadan, disertai berbagai macam keutamaan di dalamnya, namun ada orang-orang yang dia mendapati bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang yang mana dia dahala alaihi Ramadan telah menjumpainya, thumman salahu lam yufar lahu, akan tapi Ramadan berlalu qabla yufar lahu, sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bulan Ramadan penuh dengan ampunan. Barang siapa yang bertaubat, bertakwa, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang-orang yang dia mendapati bulan Ramadan namun ternyata dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sangat penting bagi kita, yang mana sebentar lagi Ramadan akan tiba, maka bekal apa yang harus kita siapkan? Ini sangat penting. Maka yang pertama yang hendak kita siapkan adalah ilmu. Bagaimana kita mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan? Apa saja yang bisa membuat kita gagal di dalam Ramadan? Apa saja amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan? Itu kita pelajari dari sekarang. Kita murojaah kembali, kita ulangi lagi, agar Ramadan yang akan datang ini kita mendapatinya dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika seseorang melakukan amalan tanpa didasari ilmu,
maka akan rusak, akan membuat kerusakan, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, man abadallaha bighairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka kerusakannya itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya. Oleh karenanya, sebelum datang bulan Ramadan, kita sudah persiapkan, kita banyak murojaah, apa saja amal-amalan, apa saja agenda yang akan kita lakukan, itu sudah ada di rencana kita. Kita harapkan bulan Ramadan yang akan datang ini menjadi bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, bekal yang kedua sebelum memasuki bulan Ramadan adalah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bertaubat itu tidak dilakukan di bulan Ramadan saja, akan tetapi setiap waktu, setiap keadaan kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita mau introspeksi diri, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pasti dosa banyak yang kita lakukan. Kalau kita mau introspeksi diri, maka dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Bisa jadi pada saat ini kita sudah berlalu dari pagi sampai siang, namun ternyata belum ada rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita berjalan, kita makan, kita minum, bisa jadi belum ada kalimat syukur yang terucap dari lisan kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, maka kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ketika kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Betapa banyak kalau kita lihat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Betapa banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan. Mungkin dari santri ada yang berbohong kepada ustadznya, ada yang berbohong kepada gurunya, atau mengambil makanan yang bukan haknya. Ini adalah suatu perbuatan zalim. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki Ramadan, maka kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dengan harapan kita menjumpai bulan Ramadan kita dalam kondisi bersih, atau paling tidak dosa-dosa kita telah berguguran sebelum datang bulan Ramadan. Kemudian perkara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan kita akan sampai pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita disampaikan pada bulan Ramadan, agar kita dikuatkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kemampuan badan kita. Badan saya sehat, badan saya kuat,
insyaallah kuat berpuasa. Bukan itu yang kita andalkan, tapi kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sampai datang bulan Ramadan, dihindari dari rintangan-rintangan sebelum datangnya bulan Ramadan ataupun setelah datangnya Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita, mengandalkan jasmani kita, kesehatan kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai pada bulan Ramadan dan kita mampu mengamalkan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Kemudian perkara yang keempat yang bisa kita lakukan adalah kita persiapkan baik secara materi ataupun non materi, kita siapkan. Karena bulan Ramadan bisa kita beramal dalamnya dengan apa? Memberikan makan orang yang sedang berpuasa, memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Maka tentunya kita harus persiapkan harta. Mari kita berlomba-lomba ketika datang bulan Ramadan, kita memberikan makan, yaitu bukaan kepada orang yang berpuasa. Yang mana orang yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka keutamaan yang seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita siapkan ilmu, baik itu bekal yang berkaitan dengan rohani, jasmani, ataupun materi dan non materi. Semoga bulan Ramadan yang akan datang ini kita bisa mendapati bulan Ramadan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisaril muslimin kulli dzambin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin. Pada khutbah pertama telah saya sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan sebelum datang bulan Ramadan. Kemudian perlu kita perhatikan ketika datang bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan, ternyata kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Sebagaimana hal ini bisa menyebabkan kita berpuasa namun kita tidak mendapatkan pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Pada bulan Ramadan, maka hindarilah larangan-larangan di dalamnya, seperti berdusta, menipu orang lain, atau yang lainnya. Hindarilah perbuatan dosa. Kita berusaha, ya tentunya setiap muslim itu tidak ada yang bebas dari dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khata', banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan ketika kita memasuki bulan Ramadan ternyata masih banyak perkara-perkara yang kita lalaikan. Masih ada dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya dari sekarang kita sudah rencanakan jangan sampai kita melakukan dosa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan setiap amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita.
dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak bertaubat, kita perbanyak melakukan amalan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.